Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yolanda dengan NIM 2320240003. Jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil dari video yang saya tonton berjudul Mimpi Kemakmuran Warga Cibelut. Jadi di video di atas itu menceritakan tentang Dusun Cibelut, Desa Nangela. Desa ini digolongkan sebagai desa berkembang dalam indeks desa membangun, terutama di kategori ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sayangnya tidak ada pemerataan pembangunan. Jadi warga Dusun Cibelut hidup jauh dari kata makmur. Pada durasi 1 menit 16 detik, di sana dapat dijelaskan bahwa Dusun Cibelut masih berupa jalan bebatuan. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara Desa Nangela dengan Desa Bangbayang. Kondisi seperti ini yang mereka rasakan setiap hari, dan di pertengahan jalan mereka harus menyeberangi sungai. Pada durasi 2 menit 3 detik, di sana dapat dijelaskan bahwa mereka harus menyeberangi Sungai Cicurug. Awal sungai ini memiliki jembatan, namun bulan November 2022 lalu jembatan ini roboh karena diterjang banjir bandang dengan ketinggian air biasa mencapai 5 meter. Pada durasi 2 menit 27 detik, di sana dapat dijelaskan dan dapat dilihat bahwa warga bersama-sama bergotong royong untuk menggotong kendaraan mereka menyeberangi sungai. Penderitaan warga Dusun Cibelut sehari-harinya harus melintasi jalur sungai untuk dapat menyeberang. Jika ada jembatan, mungkin pastinya akan mempermudah warga di sini untuk tidak lagi melintasi aliran sungai ini dengan cara motornya digotong, seperti video tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memastikan pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah Indonesia demi kemakmuran bersama. Dalam hal ini, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dan infrastruktur yang dibangun harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi, kesadaran pemerintah mengenai pembangunan jembatan itu masih sangatlah rendah. Masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai forum atau jalur hukum yang ada, seperti dijamin oleh hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara yang terdapat pada pasal 28D ayat 1. Dan menurut informasi yang ada, warga Cibelut pernah terjadi kecelakaan. Orang terseret arus air yang kuat sehingga meninggal dunia. Sungai ini meskipun dangkal tapi arusnya cukup deras. Sebenarnya pemerintah telah membangun jembatan di Sungai Cicurug ini sebanyak 3 kali, tapi sayangnya roboh terus-menerus karena diterjang banjir bandang. Dan pada tahun 2021 dibangun kembali oleh komunitas sosial. Namun setelah 6 bulan digunakan, lagi-lagi roboh diterjang banjir. Akibatnya warga harus terus-menerus melintasi aliran sungai dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan juga dapat dijelaskan pada pasal 28C ayat 2 tentang hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Warga negara
berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan negara. Ini berarti kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ikut serta dalam proses perencanaan, dan terlibat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan. Jadi, sekarang ini kesadaran pemerintah akan warga-warga desa Cibelut itu masih sangat kurang. Karenanya warga Cibelut masih harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melintasi sungai keluar masuk dusun. Kiranya agar pemerintah dapat menyadari dan dapat bertindak dengan cepat sehingga warga Cibelut mempunyai jembatan dan tidak lagi melintasi aliran sungai yang sangat deras. Dan selanjutnya pada durasi 3 menit 51 detik di sana dapat dilihat di sela-sela pekerjaan mereka mengangkat kayu untuk dikirim keluar dusun mereka. Para pekerja dengan sukarela membantu warga yang lain saat membawa motor dengan cara diangkat agar motor tidak rusak karena terendam air. Dan selanjutnya pada durasi 4 menit 44 detik dijelaskan bahwa dusun Cibelut itu memiliki penduduk yang kurang lebih 600 jiwa. Warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan beternak. Kapulaga, gula kelapa, kayu, kacang tanah, dan kopra menjadi andalan mereka. Memiliki tanah yang subur, dusun Cibelut banyak tumbuh pohon kelapa. Usia panen kelapa setelah lebih 5 tahun, satu pohon kelapa itu bisa menghasilkan 10 hingga 20 butir dan bisa dipanen setiap 3 bulan sekali. Pada durasi 5 menit 30 detik setelah kelapanya terkumpul, kemudian dilakukan proses pengupasan. Ekonomi keluarga yang serba sulit tak heran membuat ibu-ibu yang sudah lanjut usia ini pun terus bekerja untuk menyambung hidup mereka, mendapatkan upah yang kecil tapi tak menyurutkan semangat mereka untuk mengais rezeki. Para buruh pekerja ini sudah biasa melakukan hal tersebut, makanya mereka menganggap itu semua menjadi hal yang mudah. Pada durasi 6 menit 15 detik di sana dapat kita lihat ada salah satunya Bapak Surahman yang berusia 50 tahun masih terus berjuang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Mereka diupah seharinya itu bisa 20 hingga 30 ribu. Meskipun sudah berusia senja, mereka tetap harus terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Jadi dalam hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kurang adanya perhatian pemerintah kepada warga-warga desa Cibelut. Di sini itu dapat dijelaskan dan dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemerintah itu yang pertama itu adalah memberikan jaminan sosial yang terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Itu yang dijelaskan di mana fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam konteks lansia, pemerintah itu seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial agar mereka dapat hidup dengan layak tanpa harus bekerja di usia lanjut. Ini bisa berupa bantuan pensiun, bantuan tunai, atau program jaminan hari tua yang berkelanjutan. Jadi, hak dan kewajiban pemerintah itu dalam menegaskan agarnya lansia itu tidak bekerja lagi dengan cara menyediakan jaminan sosial seperti yang saya katakan tadi,
dan juga layanan kesehatan yang memadai, serta memastikan bahwa mereka hidup layak dan tanpa perlu mereka bekerja di lanjut usia. Pemerintah juga wajib membuat kewajiban yang melindungi lansia dari pekerjaan yang beresiko dan memberdayakan mereka dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Semua ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara yang sudah lanjut usia, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan yang diatur dalam konstitusi. Oke, selanjutnya itulah yang hak dan kewajiban pemerintah tadi. Namun warga Cibalut, ibu-ibu di sana itu masih sangat semangat dalam menjalankan pekerjaannya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ibu-ibu menggunakan kopra sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak kelapa mentah dan menjadi salah satu komoditi andalan di Indonesia, bahkan terbaik di dunia. Sayangnya, harga yang tidak stabil petani membuat mereka sering mengalami kerugian. Dan selanjutnya pada durasi 9 menit 10 detik itu di sana ada wawancara bersama petani Dasman, bahwa harga kopra sekarang ini lagi jelek, cuman 6.000 per kilonya. Faktornya itu karena transportasi mereka itu kurang baik, terlalu jauh, jualnya pun harus jalan dan warga-warga di sana, yaitu salah satunya jalan. Faktor jalan mereka kan di sana masih belum bagus, dan sama tidak adanya jembatan. Itu merupakan sebagai penghambat mereka. Dan dapat dijelaskan pada pasal 34 ayat 1, di sana dapat dijelaskan ketika petani mengalami kerugian yang menyebabkan mereka jatuh dalam kemiskinan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah juga wajib memberikan solusi ekonomi bagi mereka yang terkena dampak kerugian besar di sektor pertanian. Maka dari itu mereka sangat-sangat berharap kepada pemerintah agar dibuat jalan yang baik dan adanya regulasi harga batas bawah kopra agar petani dapat hidup dengan layak. Dan selanjutnya pada durasi 10 menit 17 detik di sana kita dapat melihat tentang ibu-ibu sakit yang rendahnya akan fasilitas kesehatan. Bertempatan tinggal di pelosok desa, warga dusun Cibelut itu berharap memperoleh hak yang sama. Mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika mereka jatuh sakit, fasilitas kesehatan di pustu yang tidak memadai membuat pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas sejauh sekitar 24 km di kota kecamatan Tegal. Dan di sana itu tidak adanya fasilitas kesehatan maupun petugas medis. Yang sakit seperti ini, warga di sana mengalami kesulitan dan harus membawa ke puskesmas dengan cara ditandu melewati jalan yang sempit dan terjal. Pada durasi 11 menit 30 detik di sana kita dapat melihat warga bergotong royong bergantian menandu pasien dengan waktu yang lebih kurang itu 2 jam sampai di titik di mana kendaraan roda 4 atau ambulan bisa menjemput. Melewati jalan setapak sempit, turunan yang sangat membahayakan bagi kami semua, apalagi bagi ibu yang sedang sakit. Pada durasi 12 menit 15 detik di sana kita harus melewati Sungai Cicurug
lagi-lagi untuk menyampai ke puskesmas. Atau bisa kita bayangkan jika aliran sungai ini meluap ataupun banjir, tentunya pasien tidak akan bisa kita bawa ke rumah sakit. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi pasien ataupun warga-warga Cibelut yang ikut menyeberangi sungai. Tentu sangat menantang bahaya. Dan lagi-lagi ini faktor penghambatnya adalah tidak adanya jembatan dan mereka harus melintasi sungai untuk menyeberangi jalan, dan mereka cuma mempunyai satu jalan akses itu saja dan mereka tidak mempunyai jalan lain. Akses jembatan ini merupakan jalan satu-satunya agar bisa mencapai ke puskesmas. Warga di sana hanya berharap bisa mendapatkan hak dan perlakuan yang adil dari pemerintah agar mereka mendapatkan fasilitas jalan yang baik dan fasilitas kesehatan yang memadai saat mereka jatuh sakit. Dan setelah mengenai penjelasan tadi, itu dapat dijelaskan pada pasal 28 ayat 1, yang dimana pasal ini tuh menegaskan bahwa setiap warga negara termasuk di daerah seperti Cibelut memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan layak. Rendahnya fasilitas kesehatan bertentangan dengan hak ini dan menuntut tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut. Dan pasal selanjutnya itu ada yang terdapat pada pasal 34 ayat 4. Di sana itu pasalnya menegaskan bahwa pemerintah itu memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi semua warga negara, termasuk di wilayah-wilayah terpencil atau kurang berkembang seperti Cibelut. Di sini hak warga negara yaitu jika fasilitas kesehatan tidak memadai, warga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial atau jaminan kesehatan dari pemerintah. Misalnya itu melalui program seperti BPJS Kesehatan. Dan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu juga kita dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan. Warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam menjaga kesehatan masyarakat mereka, termasuk dengan mematuhi aturan kesehatan yang berlaku seperti imunisasi, kebersihan lingkungan, dan mendukung program-program kesehatan yang dijalankan pemerintah. Dapat disimpulkan lagi, rendahnya fasilitas kesehatan di Cibelut berhubungan dengan hak warga negara atas pelayanan yang layak, sebagaimana dijamin yang seperti saya katakan tadi pada pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk menuntut akses kesehatan yang lebih baik, serta kita memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada video part kedua. Di sana ternyata mereka itu tak hanya mengandalkan kayu dan kopra. Di sini kita balik lagi ke permasalahan ekonomi dan pekerjaan mereka. Penghasilan lain warga Cibelut dari penjualan kacang tanah. Rata-rata itu seperti yang saya katakan tadi, mereka itu sudah berlanjut usia.
Dan para ibu-ibu serabutan ini, mereka tetap semangat untuk bekerja demi menambah pundi-pundi keuangan mereka. Pada durasi 45 detik, di sana dapat kita lihat semangat seorang buruh lansia demi mencari nafkah dan tidak melihat kondisi apapun. Walaupun mereka itu seharusnya itu tidak boleh bekerja lagi karena mereka sudah lanjut usia, dan sebaiknya mereka itu demi kesehatan mereka harus di rumah saja. Tetapi pada durasi 3 menit 14 detik, di sana mereka melakukan hal itu karena mereka kekurangan ekonomi dan jarang ada hasil pendapatan. Dan harapan mereka sebagai petani agar daerah ini itu lebih maju, jalannya diperbaiki, jembatannya itu mereka itu sangat meminta tolong dan berharap besar kepada pemerintah agar kembali dibuatkan, agar mereka tidak kesulitan lagi. Walaupun hidup di kampung, mereka ingin maju. Dan pada durasi 6 menit 19 detik, di sana dijelaskan harga yang tidak stabil membuat mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka berharap pemerintah itu mengeluarkan regulasi batasan harga terendah penjualan komoditas jagung agar petani bisa hidup dengan layak. Selanjutnya itu pada durasi 6 menit 40 detik dijelaskan bahwa berdasarkan data dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia itu mencapai kurang lebih 274 juta jiwa. Kurang lebih 70%-nya diantaranya itu merupakan usia produktif dan didominasi generasi Z berusia 8-23 tahun. Pada durasi 6 menit 58 detik, di sana juga dijelaskan bahwa generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara, seharusnya mereka berhak layak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Dan selanjutnya itu pada durasi 7 menit 20 detik, tak hanya jembatan penyeberangan yang bisa dilewati sekolah membuat para puluhan siswa terpaksa harus menyeberangi Sungai Cicurug untuk menimba ilmu di bangku sekolah yang terletak di kampung Selausuri di desa yang sama. Dan jika mereka tidak bisa menyeberangi sungai karena arus yang deras, mereka hanya bisa merelakan pelajaran mereka dan tidak masuk sekolah. Mereka menggunakan sendal karena kondisi yang tidak memungkinkan. Di sini tuh dapat dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 yang dimana setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Pada pasal ini tuh ditegaskan setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kekurangan akses pendidikan melanggar hak ini. Dan pemerintah wajib memastikan bahwa semua warga negara dapat mengakses pendidikan dengan secara layak. Dan pasal 31 ayat 2 di sana itu dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah itu wajib membiayainya.
Jadi itu di sini itu kurang adanya kesadaran pemerintah terhadap daerah-daerah terpencil, dan pasal ini menetapkan kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan membiayai pendidikan dasar tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah harus menyediakan sarana pendidikan yang memadai, khususnya bagi daerah-daerah yang kurang aksesnya, seperti pada daerah desa Cibelut yang harus memaksakan para anak-anak mereka ke sekolah dengan menyeberangi sungai tanpa dengan kurangnya akses di sana, seperti jalan yang kurang memadai, jembatan penyeberangan yang tidak ada atau belum sempat dibangun oleh pemerintah lagi, ataupun pemerintah kurang memperhatikan daerah-daerah tersebut. Pada durasi 10 menit lewat 2 detik, kita di sana dapat melihat anak-anak berharap bisa ada jembatan lagi yang dibangun di daerah mereka, sehingga mereka tidak melewati sungai dan baju mereka tidak basah-basahan sesampainya di sekolah. Pada durasi 10 menit 53 detik, kita dapat melihat sekolah mereka. Sekolah mereka itu adalah sekolah negeri yang dibangun pada tahun 1980. Sekolah ini sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk dipakai proses belajar mengajar, sehingga mereka melakukan pembelajaran di luar kelas atau di pinggiran teras kelas mereka. Dikarenakannya bangunan ini sudah mau roboh. Jikalau kita belajar di dalam kelas, bangunan ini takutnya atau nanti akan roboh dan mengenai anak-anak, dan jadi sebaiknya mereka memilih untuk belajar di teras kelas mereka. Bangunan ini setiap 5 tahun selalu roboh. Pada tahun 2017 kembali dibangun dengan dana alokasi khusus oleh Pemda. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, para guru pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Pak Mansur yang mengajari mereka. Pada durasi 12 menit kita dapat dilihat Pak Mansur mengatakan gajinya 400.000 per bulan Januari sampai Maret, dan Maret, April, Mei gaji Pak Mansur belum dibayar. Harapannya kepada pemerintah, kita dapat menyimpulkan, tolonglah, Pak Mansur sudah hampir 20 tahun mengajar mereka, dan seharusnya Pak Mansur mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Tapi namun sayangnya pemerintah terasa menutup mata dan tidak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan yang pas-pasan sebagai guru honorer tentulah sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, terutama keluarga Pak Mansur, yang dimana bapak tersebut sudah bertahan selama 20 tahun untuk mengajar anak-anak di desa Cibelut dengan semangatnya. Dan dalam hal ini mereka berhak atas program bantuan pendidikan. Jika akses pendidikan mereka terganggu karena faktor ekonomi, warga berhak mendapatkan bantuan pendidikan seperti beasiswa, subsidi sekolah,
program pendidikan gratis dari pemerintah, dan agar kiranya pemerintah dapat cepat sadar agar kebutuhan sekolah anak-anak desa Cibelut itu dapat terpenuhi dan tempat mereka belajar dapat terasa lebih nyaman. Pemerintah itu di sisi lain memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang merata dan memastikan semua warga negara, terutama yang ada di daerah-daerah terpencil seperti desa Cibelut, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Pada durasi 13 menit 1 detik, di sana kita dapat lihat Pak Mansur terus memutar otaknya untuk menambah penghasilannya. Salah satunya dengan memelihara domba. Pada saat kondisi yang terjepit, ia harus merelakan menjual dombanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ternyata yang dijual adalah anak dombanya, karena domba yang dewasa itu akan dijadikan indukan. Akses jalan yang rumit membuat harga domba lebih murah dengan harga di bawah rata-rata pasaran, dan untuk 2 ekor anak kambing itu bisa dihargakan dengan cuma 500.000, padahal perjuangannya benar-benar sangat melelahkan. Pada durasi 14 menit 35 detik, di sana kepala desa berpendapat dan kepala desa Nangala berharap untuk pemerintah agar kiranya dapat memperhatikan jalan di desa-desa. Di desa punya anggaran tapi tidak terjangkau karena jalannya yang terlalu panjang, termasuk jembatan juga. Kepala desa dan kami semua dapat menyimpulkan memohon untuk kiranya membangun jembatan yang putus yang menyambungkan desa Nangela dan desa Bangbayang. Kedusunan tersebut tidak bisa lewat kalau musim hujan atau musim banjir. Di sini kita berharap semoga pemerintah itu bisa memikirkan desa-desa sampai ke dalam-dalam. Pertama baru desa ini berkembang dan awalnya desa tertinggal total. Pada durasi yang terakhir itu ada durasi yang ke-15 menit 38 detik. Di sana kita dapat simpulkan sebagai warga negara itu yang taat akan pajak, selayaknya itu mendapatkan fasilitas umum yang memadai. Namun faktanya desa Cibelut masih jauh dari kata layak. Warga di sini terus berharap kepada pemerintah semuanya bisa melihat kondisi secara langsung di dusun terpelosok dan mengambil langkah yang tepat demi kesejahteraan rakyatnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kesimpulan tentang kemakmuran warga Cibelut. Sekiranya saya memohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.